Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Bajingan ini, aku ingin menusuk pedangku di mulut Ashur sekarang, tapi itu adalah tugas yang mustahil. Level pria itu adalah 300 dan juga seorang pesulap hebat yang menyelesaikan perubahan kelas ketiganya. Ksatria pengawalnya memiliki rata-rata level 180. Di sisi lain, aku hanya di level 73 dan bahkan tidak punya kesempatan melawan ksatria termuda yang melayani sebagai pengangkut roti. Roti ulang-alik biasanya digunakan di sekolah, di mana satu siswa dipilih dan atau diganggu untuk melakukan tugas untuk orang-orang yang lebih tinggi di tangga sosial daripada angkutan. Tapi lihat kondisi pencarian yang jelas. Saya harus membunuh mereka. Plus bahkan jika aku menyelesaikan quest, bukankah itu kompensasi pencarian sampah? Kecerdasan saya akan minus 50? Brengsek, saat ini aku punya 30 kecerdasan, jadi bukankah aku akan idiot kalau aku di minus 50? Dan semua bangsawan kerajaan akan membenciku? Jadi di mana rute keluar saya? Kenapa ada pencarian seperti ini? Hanya ada satu pilihan. Mati saja. Saya akan turun 2 level, tetapi saya tetap tidak bisa berhasil. Selain itu, apa gunanya berhasil dengan pencarian yang tidak menyenangkan? Saya merasa pasrah. Tekanan dari para ksatria bukanlah lelucon. Ini berarti aku akan kehilangan 8 level hanya dari pencarian ini. Ashur. Suatu hari, aku akan menjadi level tinggi dan membalas dendam. Pastinya, aku menatap Ashur dan bersumpah akan membalas dendam, lalu menutup mataku pada pedang mengancam di tangan para ksatria. Lalu tiba-tiba, aku ingat buku Pakma di tanganku. Tunggu, bagaimana dengan ini? Akankah itu tetap dalam persediaan saya setelah saya mati jika saya menaruhnya di sana sebelum kematian saya? Ini bukan item pencarian umum, jadi aku tidak bisa yakin dengan situasinya. Apa tujuan Ashur? Buku langka Pakma. Alasan dia ingin membunuhku adalah untuk mengambilnya. Agar cerita berjalan lancar, jika dia membunuhku, kemungkinan buku Pakma akan lenyap dari inventarisku dan jatuh ke tangannya. Kotoran. Jika saya akan kehilangan buku Pakma, saya lebih baik menggunakannya daripada menjual. Opsi baru muncul. Saya bisa menggunakan buku langka Pakma. Namun, saya ragu-ragu. Saya benci kelas yang berkaitan dengan produksi. Bukankah poin dari sebuah game untuk menikmati sensasi pertempuran? Namun, jika saya menjadi pandai besi, saya harus berkeringat ketika saya memukul besi di depan api. Mungkin perlu membawa kapak sambil mencari tambang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Itu memang bor. Pada saat itu, rasa dingin merambat ke tulang belakangku. Saya melakukan pekerjaan batu bata dan sekop di lokasi konstruksi dalam kehidupan nyata, dan sekarang saya perlu melakukan kerja keras dalam permainan juga. Membayangkannya saja membuat saya merasa sangat pusing. Saya ingin tetap sebagai prajurit, itu adalah mimpiku untuk mengayunkan pedangku pada musuh dan suatu hari nanti menjadi seorang jenderal tentara. Tapi sekarang saatnya untuk menyerah pada mimpi itu. Item bernilai ratusan juta won akan diambil oleh NPC. Demi bajingan itu Ashur. Lebih baik menggunakannya daripada kalah padanya. Dengan penuh air mata aku membuka buku Pakma. Ashur yang terkejut itu buru-buru mengulurkan tangan dan meneriakkan mantra. Sudah terlambat, brengsek. Saya mengejeknya sebelum terdiam ketika saya memeriksa jendela notifikasi yang muncul satu persatu. Kamu telah menjadi keturunan Pakma. Levelmu telah turun. Anda sekarang level 1.
Semua skill dan statistik telah diatur ulang. Saya tidak bisa mempercayai mata saya. Bukankah perubahan kelas seharusnya membantu Anda menjadi lebih kuat dengan memperkuat level, statistik, dan keterampilan Anda saat ini? Karena itu, saya tidak bisa mengerti mengapa level, statistik, dan keterampilan saya diatur ulang alih-alih dipertahankan. Apa ini? Karena saya bingung dengan situasi yang tidak diketahui, muncul jendela pemberitahuan baru. Stat keluasan telah dibuka. Keterampilan pengerjaan blacksmith telah dibuat. Keterampilan pengerjaan blacksmith telah dikuasai. Keterampilan penaksir blacksmith telah dibuat. Keterampilan penilaian pandai besi telah dikuasai. Kesabaran pandai besi telah dibuat. Kesabaran pandai besi telah dikuasai. Skill disassembly blacksmith telah dibuat. Keterampilan pembongkaran blacksmith telah dikuasai. Keterampilan perbaikan pandai besi telah dibuat. Keterampilan perbaikan pandai besi telah dikuasai. Semua keterampilan pandai besi telah dikuasai hingga tingkat pinnacle dan keterampilan pandai besi legendaris telah dibuka. Keterampilan pengerjaan legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan penegasan blacksmith legendaris telah dibuat. Keterampilan penaksir legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan kesabaran pandai besi legendaris telah dibuat. Keterampilan perbaikan telegendary blacksmith telah dibuat. Keterampilan pembongkaran telegendary blacksmith telah dibuat. Keterampilan nafas pandai besi legendaris telah dibuat. Keterampilan berkah legendaris pandai besi telah dibuat. Keterampilan penciptaan pandai besi legendaris telah dibuat. Judul, seseorang yang menjadi legenda, telah diperoleh. Stat komposisi telah dibuka. Stat gigih telah dibuka. Stat kehormatan telah dibuka. Stat insight telah dibuka. Dalam kasus ketangkasan, itu adalah stat dasar yang dimiliki oleh semua pengguna dengan kelas yang terkait dengan produksi. Namun, statistik composure, indomitable, dignity, dan insight semuanya tidak dikenal. Apakah ini hal yang baik? Tidak baik. Saya putus asa. Ada 15 keterampilan pasif dan 22 keterampilan aktif yang saya pelajari sebagai seorang pejuang. Namun, saya benar-benar kehilangan semua kemampuan saya sebagai seorang prajurit. Karena pengaruh perubahan kelas, saya benar-benar menjadi buruh. Selanjutnya, saya adalah level 1. Level yang hampir tidak saya bangun selama setahun terakhir telah sepenuhnya direset dan saya perlu memulai dari awal. Aku harus memulai lagi dari awal sampai mati? Kenapa ada pencarian seperti ini? Fuk, terlindungi email. Dilindungi email. Aku menggabungkan beberapa karakter Korea bersamaan saat pedang kesatria dengan cepat menuju ke arahku. Kamu terkena pukulan. Kamu telah mati. Stamina rendah level 1 turun menjadi 0 dengan satu pukulan dari tingkat 180 ksatria. Quest gagal. Kamu tidak lagi bisa memasuki Patrian. Setiap tentara Patrian akan membunuhmu saat melihatnya. Level Anda telah turun 2. Kamu sekarang level 1. Tidak ada tempat tinggal terdaftar. Apakah Anda ingin bangkit di kuil terdekat? Saya melihat level saya dan kehilangannya. Negatif? Level saya negatif? Saya yakin bahwa saya telah dikutuk oleh para dewa karena beberapa kesalahan dalam kehidupan sebelumnya. Saya hampir tidak sampai di sini setelah 3 bulan kesulitan hanya untuk mendapatkan hasil ini. Saya tidak ingin bermain game. Saya memilih untuk keluar daripada bangkit kembali. Setelah saya keluar dari permainan, saya langsung terhubung ke internet dan mencari melalui semua forum terkait kepuasan di Korea untuk mencari informasi tentang tingkat negatif. Tetapi saya tidak dapat memperoleh informasi, jadi saya menulis pertanyaan saya langsung di forum. Judul, saya saat ini level 1. Isi, saya telah melakukan pencarian selama 3 bulan dan menerima buku tua yang legendaris. Namun, saya gagal dan anehnya level saya turun ke 1. Mengapa? Pernahkah ini terjadi sebelumnya? Saya menekan tombol OK untuk mengirim dan sepenuhnya muncul dari kapsul.
Pandangan sekilas ke cermin mengungkapkan seseorang yang tampak seperti pasien kurus dengan penyakit yang tak tersembuhkan. Itu adalah akibat dari tidak tidur selama 3 bulan saat melakukan pencarian. Dan satu-satunya yang saya terima adalah kerugian ratusan juta won dan level minus. 3 bulan kerja saya telah hilang. 3 bulan kerja keras. Hahaha. Saya bisa saja pergi dan mengambil beberapa pekerjaan buruh, tetapi saya akhirnya menyekop udara. Tidak, itu adalah kehilangan waktu dan level. Saya kehilangan energi dan menjatuhkan diri ke tanah. Saya sedih, kosong, pemarah, dan sebal. Semua jenis emosi negatif mengalir deras, memberi saya perasaan tak berdaya yang luar biasa. Jika saya orang yang lebih lemah, saya yakin saya akan bunuh diri. Aku perlu peduli. Saya telah terhubung ke permainan untuk waktu yang lama, jadi saya menuju ke kamar mandi setelah menerima sinyal fisiologis. Saat itu jam 3 pagi. Semua anggota keluarga saya sedang tidur. Jika saya membangunkan orang tua saya maka mereka mungkin akan mengutuk saya. Aku diam-diam menyeberangi ruang tamu, diam-diam melakukan bisnis di kamar mandi, pindah kembali ke dapur, dan mengeluarkan lauk dari lemari es. Saya nyaris tidak berhasil menemukan sendok di kegelapan dan kembali ke kamar saya dengan semangkuk nasi. Oh, ini nasi goreng sosis. Rasa produk olahan daging. Ketika saya makan makanan lezat dan mengisi perut saya santai dan bisa berpikir dengan bijak. Bagaimana levelku menjadi minus? Saya memikirkannya sebelum duduk di kapsul untuk memeriksa pertanyaan yang saya posting di internet. Apa? Sementara itu, jumlah tampilan pada posting saya sudah lebih dari 10.000. Jumlah komentar lebih dari 2.000. Jangan katakan padaku. Saya tidak dapat menemukan informasinya, tetapi apakah level minusnya benar-benar terkenal di kalangan pengguna, dan para pengguna senang karena memberi manfaat luar biasa. Mimpi saya hancur ketika saya memeriksa komentar. Jawaban X, jika ada level minus, hantu akan muncul sebelum saya di malam hari. XS jawaban, wow saya level 5. Kami adalah kawan tingkat rendah. Jawaban Tutu, apakah Anda menemukan buku legendaris juga? Apakah Anda memiliki penyakit perhatian? Jawaban, dia harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Catat postingan ini. Jawaban, buku legendaris, tingkat minus, hari ini sungguh, beberapa orang. Jawaban 1, bukankah 1 akan menjadi tempat terakhir di peringkat saya akan keluar dari permainan? Jawaban KKKS, sesuatu yang unik yang belum muncul, omong kosong. Kikar 8S jawaban, apakah itu minum berlebihan? JTS jawaban, wow, minus level. Saya memberi penghormatan kepada imajinasi Anda. Anda harus menjadi penulis fiksi. Ada 2.000 komentar seperti ini. Saya merasa seperti orang idiot. Sepertinya informasi tentang level minus belum terungkap sama sekali. Apakah aku orang pertama? Sistem Satisfy dikonfigurasikan untuk memungkinkan pengguna menemukan dan mengembangkan diri. Tidak ada yang namanya pusat layanan pelanggan seperti di game online tradisional lainnya. 2 miliar pengguna Satisfy telah mengembangkan dunia selama setahun terakhir dengan merintis dan bertukar informasi sendiri. Tetapi di dunia yang begitu luas, ada banyak informasi yang belum terungkap, seperti tingkat minus yang saya alami sekarang. Swah! Hujan di luar jendela. Menurut perkiraan cuaca, hari itu akan turun hujan. Itu tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan buruh jika dia pergi mencari hari ini. Saya makan nasi terakhir dan masuk lagi ke dalam permainan. Lim Cheolho adalah inti dari tim 33 ilmuwan yang membangun sistem realitas virtual dan merupakan orang yang memimpin pengembangan Satisfy dengan mendirikan grup SA. Dia memiliki banyak gelar, yang memiliki pengetahuan tentang dewa, pencipta sistem realitas virtual, orang yang mengubah dunia, ayah Satisfy, orang terkaya di negara ini, salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, seseorang yang menerima permintaan untuk naturalisasi puluhan kali setahun dari seluruh dunia, kebanggaan Korea Selatan, DLL. Gelarnya yang tak terhitung jumlahnya berarti bahwa ia mendapat sorotan setiap kali ia menghadiri acara-acara internasional,
dan pengaruhnya melampaui Presiden Amerika, membuatnya iri dunia. Faktanya, hidupnya tidak sesolok yang dibahas di media. Dia adalah kepala tim pengembangan Satisfy, serta kepala grup SA, jadi dia rata-rata tidur kurang dari 4 jam sehari. Tetapi apakah dia tidak bahagia? Tidak, itu adalah sesuatu yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Lim Cheol-ho bangga dan antusias tentang Satisfy, yang telah merebut hati 2 miliar orang. Lim Cheol-ho terbangun oleh suara dering teleponnya. Dia memeriksa waktu dan melihat bahwa itu pukul 2.50 pagi. Sudah 20 menit sejak dia pergi tidur. Akumulasi kelelahan dari satu malam di malam hari menghancurkan kemampuan berpikir Lim Cheol-ho. Suaranya agak tajam ketika dia berbicara di telepon. Apa yang terjadi? Apa? Suara mendesak terdengar melalui telepon. Lim Cheol-ho segera bangun. Aku akan segera pergi. Bersiaplah untuk memberi saya laporan segera setelah saya tiba. Lim Cheol-ho berpakaian dan memasuki lift, menuju lantai bawah tanah rumahnya. Di tempat parkir bawah tanah, mobil edisi terbatas dari merek mahal diparkir sesuai jenis. Dia naik ke mobil sport dengan pintu bergaya kupu-kupu dan melaju ke perusahaan dengan kecepatan penuh. Apa yang terjadi? Kantor operasi Satisfy. Lim Cheol-ho berlari ke dalamnya dan bertanya tanpa bernapas lagi. Yoon Na-hee, kepala tim operasi, membungkuk kepada Lim Cheol-ho dan menyesuaikan kacamata berbingkai tanduk oranyenya. Itu terjadi 5 menit yang lalu. Sangat menarik. Lim Cheol-ho yang bersemangat duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke monitor besar di dinding dan video berhenti mulai diputar. Karakter utama video adalah prajurit level 73. Seorang pemuda Asia menemukan sebuah gua di ujung utara sebuah pulau, memegang buku Langkah Padma, dan menggunakannya. Staf menyerahkan 2 dokumen kepada Lim Cheol-ho saat dia menonton video. Lim Cheol-ho membacanya dan mengusap dagunya. Pada kenyataannya, juga di Satisfy, dia adalah orang normal tanpa sifat yang menonjol. Setelah terkena Satisfy, ia menderita dari kurangnya kontrol diri, yang mengakibatkan tingkat kehidupan terendah. Bagaimana orang ini menemukan gua di ujung utara yang disembunyikan oleh algoritma yang kompleks? Apakah dia memiliki bakat eksplorasi yang tidak dia ketahui? Menurut analisis dari superkomputer, Morpheus, tim pengembangan, gua North End seharusnya ditemukan oleh pengguna dalam 1 tahun dan 10 bulan. Dengan kata lain, itu berarti bahwa penampilan buku legendaris, buku Langkah Padma, pada awalnya seharusnya 1 tahun dan 10 bulan kemudian. Seorang pemuda mematahkan harapan semua orang dan mempercepat waktu. Jumlah pengguna yang melakukan peningkatan kelas 2 mereka kurang dari 100, dan dia sekarang adalah satu-satunya kelas legendaris dalam game. Lim Cheol-ho sangat tertarik pada pengguna yang memberinya kejutan besar. Tapi Yoon Na-hee tidak menganggap pemuda itu sebagai sesuatu yang istimewa. Itu hanya produk kebetulan dan obsesi bahwa dia menemukan gua North End. Saya melihat pria muda bernama Shin Yong-woo, yang nama pemainnya Great, hanya tinggal di satu kota selama 1 tahun dan mengumpulkan lebih dari 8.000 reputasi di kota itu. Stat intelijennya juga kurang dari 50. Ini melengkapi kondisi yang diperlukan untuk menerima pencarian Earl Ashur. Dia menjelajahi area yang penuh dengan monster yang lebih tinggi dari level 200 selama 3 bulan tanpa menyerah, meskipun dia kurang dari level 80 dan merasakan kematian beberapa kali. Hal yang paling mengesankan tentang dirinya adalah penemuan gua ujung utara. Dia menemukan item pencarian dan dibutakan oleh keserakahan. Dengan memilih untuk logout, ia memenuhi persyaratan untuk pencarian terkait untuk memiliki buku legendaris. Ada banyak cara untuk memenuhi persyaratan aktivasi, tetapi yang paling ekstrim adalah keluar. Bagaimanapun, seperti kata Yoon Na-hee, rantai ini adalah hasil dari kebetulan dan kepribadian yang keras kepala. Namun, pemuda itu membuktikan bahwa kebetulan yang tumpang tindih beberapa kali dapat menciptakan awan positif. Itu juga mengingatkannya betapa berharganya kesabaran dan upaya. Baik, kawan-kawan semua, terima kasih sudah mampir dan menonton.
videonya sampai selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan secepatnya. Dan insya Allah kedepannya kita bakalan rutin dan lebih rapi lagi lah buat uploadnya. Sekali lagi terima kasih dan maaf. Saya Nara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.